Saya adalah ajudan milenial yang bertugas di minggu ke-24 dari tanggal 2 sampai 8 Januari tahun 2020. Yang pertama karena saya emang mengidolakan Bapak, lalu saya juga penasaran bagaimana orang nomor 1 di Jawa Barat itu beraktivitas setiap harinya, kebiasaan-kebiasaan yang Bapak lakukan seperti apa. Lalu saya ingin tahu juga bagaimana cara Bapak mengambil keputusan dalam waktu yang cepat juga tepat. Harus fokus di mana-mana, harus fokus, harus bisa ngelihat Bapak ada di mana, patwalnya ada di mana, jangan sampai kita ketinggalan sama patwalnya, jangan sampai ketinggalan sama Bapak juga. Pokoknya setiap dimanapun dan kapanpun kita harus tetap melihat gitu perpindahannya Bapak dari mana ke mana. Itu tugas yang cukup berat gitu, karena di saat kondisinya lagi banyak orang, lagi banyak orang yang lalu lalang gitu, kadang-kadang kita bisa kehilangan jejaknya Bapak gitu, dan sebisa mungkin kita harus fokus di situ dan patahnya harus mercusuar kemana-mana. Semuanya kegiatannya memorable, tapi waktu itu pernah ada satu kejadian yang benar-benar memorable ketika ada peninjauan di Masjid Al-Jabar. Nah, waktu itu lagi sholat maghrib kan. Waktu sholat maghrib tuh kita sebenarnya nggak ada rencana sholat maghrib di situ. Otomatis kan kita nggak bawa persiapan apa-apa karena waktu itu di draft Bapak tuh hanya ada satu agenda dan nggak ada agenda buat peninjauan di Masjid Al-Jabar. Nah, terus waktu sholat maghrib kan yang laki-laki itu di depan dan kita yang perempuan di belakang. Aku terus ada Ate, ada Bu Atalia juga. Kebetulan aku nggak bawa mukena dan untung sama Bu Atalia waktu itu ngasihin atasannya buat aku, dan Bu Atalia cuman pakai bawahannya aja gitu, dan kita berbagi sajadah di situ. Terus pas mau pulang, salahnya kita memang nggak berkoordinasi dulu gitu, apakah sendalnya Bapak itu udah dibawa atau belum. Nah, pas dicek ke ruang VIP itu memang ada sendalnya tuh persis sama kayak punya Bapak, warnanya sama, mereknya sama, nomornya juga 42. Terus Bu Atalia bilang, oh kayaknya ini sendal Bapak, bawa aja dulu gitu. Makanya waktu itu aku bawa. Nah, pas ketemu sama timnya Bapak di barisan yang laki-laki, pas aku kasihin ternyata enggak, ini sendalnya Bapak udah dibawa lah, ini sendal siapa gitu. Makanya kita balik lagi buat nyimpen sendal yang itu karena memang ada di ruang VIP gitu. Pas kita balik lagi tuh kondisinya udah riuh semuanya tuh udah jadi lautan manusia, kanan kiri depan belakang itu udah manusia semua. Dan di situ aku benar-benar berusaha buat menghalau orang-orang yang ada di situ biar bisa satu kerumunan lagi sama Bapak. Dan untungnya ketika hampir mau sampai di mobil patwal itu bisa ngikutin timnya Bapak, dan alhamdulillah gak ketinggalan. Dan waktu itu sempat lagi sarapan bareng, Bapak tuh gak segan-segan buat membagi makanannya sama aku. Waktu itu Bapak lagi sarapan dan Bapak pesen roti srikaya. Nah, waktu itu Bapak tiba-tiba minta piring ke aku, dan pas aku kasih ternyata Bapak tuh ngebagi 2 roti srikayanya dan setengahnya lagi buat aku. Ini katanya buat kamu, coba dimakan katanya. Dan Bapak sebaik itu gitu. Bapak tuh beliau bisa menyeimbangkan antara kehidupannya sebagai seorang kepala daerah, tapi juga bisa menyeimbangkan waktunya sebagai kepala keluarga. Waktu itu Bapak suka ngajak Arfa jalan-jalan, terus bisa ngobrol sama keluarganya malam-malam, terus bisa juga ngajakin keluarganya buat nonton. Dan beliau humble banget, terus juga humoris, apalagi kalau di keluarganya beliau tuh humoris. Terus juga Bapak tuh teliti banget, apa yang sebenarnya sama kita tuh nggak kelihatan, sama Bapak tuh bisa kelihatan. Apalagi kalau misalnya Bapak lagi ada di lapangan, Bapak lagi ninjau proyek, sama Bapak tuh bisa kelihatan. Misalkan ada offset 20 cm pun itu bisa kelihatan sama Bapak. Ada sesuatu yang belum kecat sedikit, misal cuman 1-2 cm itu sama Bapak kelihatan, dan Bapak tuh sangat teliti. Masalah utama di dunia ini atau malah masyarakat Indonesia itu adalah pola pikir. Maka dari itu pola pikir itu harus disertai dengan edukasi.